bagi kita semua, video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru bersama Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya yang bernama Ronson Harianja dengan NIM 240101103, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAIN Tarutu, akan mempresentasikan prinsip hermeneutika Perjanjian Baru tersebut. Prinsip kelima, untuk siapa firman itu disampaikan? Yang pertama, firman yang ditunjukkan kepada semua orang. Contohnya, 1 Timotius 2 ayat 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Keterangannya, Allah ingin semua orang menerima keselamatan dan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran. Ini menunjukkan bahwa keselamatan ditawarkan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kelompok tertentu. Contoh yang kedua, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, keterangannya menunjukkan bahwa semua manusia berdosa dan butuh penebusan. Ayat ini menyatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan tidak mencapai standar kemuliaan Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang benar di hadapan Allah tanpa anugerah. Yang kedua, firman yang tidak ditunjukkan kepada semua orang. Contoh, Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Keterangannya, Yesus menyatakan bahwa pengertian tentang kerajaan surga tidak diberikan kepada semua orang. Yesus menjelaskan bahwa hanya murid-muridnya yang diberi anugerah. Contoh yang kedua, 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Keterangannya, hanya orang rohani yang dapat memahami firman, yang dimana orang yang belum percaya atau manusia duniawi tidak dapat memahami hal rohani. Karena hal itu hanya dapat dimengerti oleh orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi firman ini hanya berlaku bagi orang percaya. Kelima, firman yang hanya untuk individu tertentu dan hanya saat itu saja berlaku. Contoh yang pertama, 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah minum air saja, tetapi tambahkanlah anggur sedikit karena perutmu dan penyakitmu yang sering kambuh. Keterangannya, arahan khusus dari Paulus kepada Timotius, yang dimana Paulus memberi nasihat pribadi kepada Timotius agar tidak hanya minum air, tetapi juga sedikit anggur untuk mengatasi masalah kesehatan. Ayat ini bersifat khusus dan ditujukan hanya kepada Timotius. Contoh yang kedua, Filipi 1 ayat 9. Aku menasihatkan engkau mengenai anakku Onesimus. Keterangannya, nasihat pribadi untuk Filipi tentang Onesimus yang dimana Paulus menyampaikan permohonannya kepada Filipi mengenai Onesimus, seorang budak yang telah bertobat dan menjadi anak rohani. Ayat ini adalah permohonan pribadi ditujukan kepada Filipi. Prinsip ketujuh, memperhatikan yang eksplisit dan implisit. Yang pertama, yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Contoh yang pertama, Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Implisit, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada alternatif lain. Contoh yang kedua, Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Implisit, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada alternatif lain. Yang kedua, banyak hal yang harus dipahami secara implisit. Contoh yang pertama, Filipi 2 ayat 3.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Implisit, kerendahan hati dan tidak egois adalah karakter yang benar. Contoh yang kedua, Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. Implisit, komunikasi seorang Kristen harus membangun dan positif. Contoh yang kedua, pemberian makna implisit yang benar kepada yang eksplisit. Contohnya, Lukas 10 ayat 30-37. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, implisit, kasih kepada sesama tidak dibatasi oleh suku, status, atau agama. Contoh yang kedua, Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Implisit, yang benar, kasih kepada Yesus bukan hanya kata-kata, tetapi tercermin dalam kata-kata kepada ajaran dan perintah. Contoh yang kedua, pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Contohnya, Yohanes 13 ayat 14-15. Jadi, jikalau aku Tuhan dan Guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Implisitnya, Yesus memberikan teladan untuk saling melayani dengan rendah hati, bukan hanya secara literal mencuci kaki, tetapi bersikap rendah hati dalam kedua, Matius 18 ayat 21-22. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Implisit, pengampunan tidak boleh dibatasi jumlahnya. Murid Kristus harus bersedia mengampuni tanpa batas. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru.